Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz, para jemaah Al-Usul Dzikri Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, dan para pengusaha, para sepuh-sepuh, para RT dan RW-nya yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan, dan semoga keluarga-keluarganya wasilah dari silaturahim, wasilah daripada majlis ilmu, Allah berikan keridhaan, Allah berikan kesehatan, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin Allahumma. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal 20. Hari ini tidak terasa sudah sampai di pembahasan dua perkara, nyampe ke 24 sudah. Tidak tahu apakah kita sudah seberapa banyak nasihat yang telah kita lakukan, karena sudah nyampe 24 nasihat. Semoga 24 nasihat yang sampai kepada kita Allah mudahkan di dalam kita bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Aslu jami'il khataya, adapun akar seluruh kesalahan-kesalahan, hubbud dunya, ialah cinta dunia. Perkara-perkara yang menyebabkan banyak kesalahan dalam diri kita karena banyaknya perkara, banyaknya kita cinta terhadap dunia. Yang dimaksud cinta terhadap dunia ini apa? Wa hiya mazada 'anil hajati. Yang dimaksud dengan cinta dunia, kata Syekh Nawawi, mazada 'anil hajati, apa yang lebih dari kebutuhan. Jadi kalau kita sudah punya mobil satu, mobil dua sudah tercukupi, kemudian nambah 5 lagi, nah itu menjadi asal muasal dari faktor kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah cukup seumpamanya punya 2 motor, punya 3 motor, masih nambah lagi. Artinya kelebihan yang ada di dalam diri kita itu yang dimaksud cinta dunia. Ya, kalau punya uang disimpan di investasi, lebihnya kalau memang cukup zakat diwajibkan dibayarkan. Wa aslu jami'il fitani, dan adapun akar, asal daripada seluruh bencana. Kalau tadi kesalahan, sekarang asal dari bencana, baik bencana di Indonesia secara umum atau bencana secara mikro dalam keluarga kita. Ini jangan-jangan kita sering ada bencana malah nyalahin Allah. Tidak. Kita lihat apakah betul-betul yang salah si dia, si itu, si ini. Kita kan sering nyalahin tetangga, nyalahin kerabat ketika ada bencana. Sebenarnya siapa sih bencananya? Asal usulnya man'ul uzri waz zakati, mencegah, menahan 1/10 dan zakatnya. Orang yang sudah mencapai nisab
Sudah 1 tahun mencapai nisab, hartanya wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, itu asal bencana yang terjadi. Kalau jenengan ribut terus sama anaknya, ribut sama istrinya, yo jangan nyalain istrinya dulu, Pak. Jangan nyalahin anaknya dulu. Coba lihat hartanya, nggak bisa hitung. Coba nyuruh hitungin ustadznya. Coba dong, gaji saya segini, saya punya usaha begini, kira-kira sampai nisab enggak? Soalnya di dalam kehidupan rumah tangga saya kok nggak enak nih kayaknya. Ya kalau jenengan memang nggak, pendapatannya belum nyampe, Pak, ya bukan karena itu. Ini maksudnya yang menahan 10% atau zakat. Yang dimaksud apa ini? Kan ada man'un uzri 10%, 1/10 wa zakat dan zakat. Wa hadza min adfil 'ami 'alal khasih. Adapun hadis ini atofnya perkara yang umum kepada yang khusus. Kalau 10% li'anna al-usyra khasun bizuru'i waz-zimar. Kalau 10% itu 10% itu kan biasanya zakatnya tanaman dan buah-buahan. Kalau airnya gratis, keluar zakatnya 10%. Kalau airnya harus beli, mengeluarkannya ya 5%. Setelah dapat hasil panen, ditahan, enggak dikeluarkan, enggak dikasih ke Masjid Al-Muttaqin, tidak dikasih kepada orang-orang duafa. Akhirnya apa? Yang ada bencana. Ini kok ribut terus, ini kok ada musibah terus. Jadi jangan sampai ketika ada musibah nyalahin orang-orang sekitar. Tidak. Coba lihat diri kita, kalau memang panjenengan pendapatannya yo banyak. Kalau nggak bisa ngitung, Pak, tanya sama Ustaz di lingkungan sini, di masjid ini. Kalau ada yang nanya, kalau nggak bisa ngitung Ustaz, jangan ditolak. Sini, per bulannya berapa, setahun berapa? Nanti ya saya hitung dulu, bilang. Saya hitungin dulu, bilang begitu. Kalau nggak bisa ngitung, langsung SMS Ustaz yang isi. Kalau belum ngitungin, jangan langsung ditolak. Ini saya nggak bisa ngitung, jangan. Jadi dicatat pendapatannya berapa. Nanti kalau pengurus nggak bisa ngitung, cukup ketik tolong Ustaz dihitungin. Setelah ada jawaban, kirim lagi ke jamaahnya. Artinya kalau ada bencana, kita kan sudah tahu segala kesalahan, akar daripada masalah, akar daripada kesalahan karena terlalu cinta dunia, sampai lupa akhirat, sampai lupa sholat, sampai lupa segala bentuk amal-amal soleh. Itu asal usul kesalahan. Setelah salah biasanya ada bencana, yaitu karena kita sudah tidak suka mengamalkan kebaikan-kebaikan, biasanya pelit terhadap agama, sampai kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kepada manusia dia rakus, biasanya dia tahan itu. Setelah dia tahan, bencana itu ada. Bencana datang, bisa saja kalau Allah memang pengen menghabiskan kita, jangankan cuma harta, nyawa kapan saja bisa diambil. Makanya yang kaya-kaya itu jangan terlalu jumawa. Lihat kemarin kejadian itu, yang kaya-kaya tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dibakar rumahnya. Mungkin 3 tahun yang lalu tidak nyangka bakal diginiin sama rakyat dan sebagainya. Ya terlepas dari itu, kita tidak membahas kesalahan benar atau tidaknya. Yang kita ingin titik beratkan adalah betapa Allah Maha Kuasa. Ketika Allah ingin ngambil sesuatu,
tidak bisa ada yang menolaknya. Sehingga memang Allah itu disebut dengan Qahhar, Maha maksa memang Allah. Kalau sudah Allah maksa, enggak bisa ada yang menolak. Nah, seperti itu. Nyawa kita mau diambil, jangan ya Allah, jangan diambil, ya enggak bisa. Kalau Allah ingin ngambil, ya ambil saja. Habis nyawa kita. Jangan ya Allah, harta saya jangan diambil. Ya kalau Allah kepengen, diambil saja. Enggak ada kita punya kekuatan untuk bisa menahan daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatu syamilatun lidzalika, adapun zakat ini mencakup zuru' simar, wa li zakatin naqdil wal an'ami wa li zakatil badan, dan zakat zakat perak, zakatnya hewan piaraan, zakatnya badan juga mencakup di sini. Maksudnya disebut dengan zakat. Kalau 1/10 hanya zakatnya buah-buahan dan tanaman. Pokoknya bakal ada kelebihan duit, jenengan itu jangan ditahan. Sayang badannya, sayang keluarganya. Panjenengan enak di dunia, di akhiratnya paling enggak enak. Apalagi yang tidak enak sudah di dunianya. Ribut, bencana, terus tahu-tahu kena ini, tahu-tahu kena itu. Cepat-cepat introspeksi. Kalau memang ada peluang banyak harta yang melimpah yang Allah berikan kepada panjenengan. Ayo. Wal maqalatul khamisatu wal 'isrun, dan maqalah nasihat ke-25. Apa nasihatnya? Kilah dikatakan al-muqirru, orang yang mengakui, bitaksiri, dengan kelalaian. Maksudnya kelalaian ini apa? Bil azyanit ta'ati, kelemahan dari taat. Ada orang yang merasa dirinya kurang taat kepada Allah. Ya Allah, saya ini kok masih kurang ibadahnya, padahal ibadah terus. Ya Allah, saya masih kurang zikirnya, padahal zikirnya terus-terusan. Cuma kebetulan tadi saya jadi imam tidak baca itu 33. Kenapa? Sayang waktunya buat taklim habis, dan tidak bisa dibaca nanti. Atau bisa dibaca jenengan sambil duduk. Dizikir dibaca, tapi di dalam hatinya harus selalu merasa kurang. Merasa dirinya itu lemah di dalam taat. Kok kurang sekali saya taat kepada Allah, kok kurang sekali saya zikir kepada Allah, kok kurang sekali saya menunjukkan Allah. Kalau sudah begitu Pak, abadan mahmudun, selamanya dia akan terpuji. Kenapa? Wal iqraru bit taksiri alamatul qubuli, adapun mengakui dengan kelalaian, kekurangan, kelemahan di dalam taat kepada Allah, alamatul qubuli, pertanda amal-amalnya diterima. Kalau kita belajar di dalam kitab Bidayatul Hidayah Pak, Bidayatul Hidayah itu kalau tingkatan mencari ilmu itu ada 3. Pertama, mencari ilmu karena akhirat, mencari ilmu karena dunia, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mencari ilmu karena ada kepentingan ingin menghidupi dirinya dari ilmu itu. Ingin mencari kedudukan, ingin mencari pangkat, ingin menjadikan itu pekerjaan dan sebagainya. Tapi di dalam hatinya masih ada rasa hina. Kok niat saya begitu amat ya, saya nyari ilmu kok pengennya kedudukan, kok saya nyari ilmu pengennya menjadi orang-orang semua berpaling kepada saya mukanya, menjadi pusat perhatian, menjadi orang terkenal. Tapi masih ada di dalam hatinya rasa hina seperti itu. Kalau seperti itu, ini masih di dalam tanggungannya Allah, tapi masih ada potensi suul khotimah. Artinya akhir hidupnya ini kalau yang niatnya seperti itu, bukan niat karena Allah dalam mencari ilmu, ada potensi akhir hidupnya dalam keadaan buruk.
Tapi kalau sudah tobat, ayat artinya kembali lagi. Niat ilmunya karena Allah, niat sholatnya karena Allah, niat ngumpulnya, duduknya karena Allah, bertemannya karena Allah. Semua diniatkan karena Allah, ibadahnya karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada dia. Tidak akan menjadikan dia sebagai orang yang akhir hidupnya dalam keadaan seumur hidup. Ada yang ketiga, Pak. Seseorang yang mencari ilmu, kemudian dia bertujuan dalam ilmunya itu agar menjadi populer, memperbanyak jemaah, kemudian dia lebih fokus di dalam mencari ilmunya memang untuk memperkaya diri. Nah, di dalam hatinya dia merasa orang yang paling beribadah kepada Allah. Di dalam dirinya paling mulia. Kenapa? Karena penampilannya sudah seperti ulama, penampilannya seperti kiai, ucapannya pun seperti kiai. Merasa dia memiliki derajat di sisi Allah paling dekat. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Tidak ada tobat bagi dia. Kenapa kok bisa tidak ada tobat? Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah, tidak pernah merasa salah, merasa ahli zikir, merasa ahli ibadah. Padahal ibadah-ibadah yang dia lakukan belum tentu, belum jelas antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu. Ya perihal kita duduk di sini pada dalam menuntut ilmu, ya belum tentu amalan-amalan yang kita kerjakan ini belum tentu saya lebih tinggi, Pak. Jangan-jangan panjenengan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena keikhlasan panjenengan dulu. Panjenengan biasanya main di rumahnya dengan keluarga, santai di sini sambil dengaran kajian-kajian taklim talabul ilm. Lebih enak nonton TV di rumah kan. Yang di sini ya sedikit gak enak. Ada yang nyandar-nyandar itu sebenarnya sudah ancang-ancang itu. Ini kayaknya 1 jam ini. Tapi luar biasa. Pasti lebih enak di rumah, Pak. Tapi panjenengan mengalahkan yang enak itu pergi ke sini. Ini lebih luar biasa. Kalau saya ke sini karena tanggung jawab saya memang sudah jadwal. Artinya ya memang jadwalnya harus ke sini ya ke sini. Tapi kalau panjenengan mau datang nggak datang itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika datang itu murni dari hatinya panjenengan. Orang yang maka kemudian kita kembali, orang yang mengakui ketika kita punya ilmu, ketika kita punya harta, ketika kita ahli ibadah, jangan pernah merasa lebih. Harus kita seperti ini, nasihat-nasihatnya harus mengakui bahwa kita terutama taat kepada Allah merasa kurang, merasa lemah. Tapi jangan kurang beneran. Ini mana? Ya Allah saya kurang. Mana enggak sholat-sholat? Maksudnya sholatnya yo jalan terus, tapi di dalam hatinya teruslah merasa bahwa dirinya masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini akan terpuji. Kenapa? Ini pengakuan yang seperti ini merupakan pertanda bahwa amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu isyaratun ila azamil ujub. Karena ikrar, pengakuan tadi isyaratun, petunjuk ila azamil ujub, tidak adanya ujub. Apa ujub itu? Meninggikan dirinya sendiri, merasa apa? Iya, hebat dirinya sendiri, takjub kepada dirinya sendiri. Ini ujub. Wal kibri, dan sifat sombong. Orang yang merasa kurang di dalam ibadah, pertanda dia diterima oleh Allah amalan-amalannya karena di dalam ibadahnya menunjukkan tidak ada rasa ujub, tidak ada merasa sombong. Nah itu, kalau sudah tidak ada sombong dalam hatinya, tidak ada rasa ujub dalam hatinya, insya Allah pahalanya lurus begini dalam catatan di dalam kitab-kitab kita yang akan diajukan kepada Allah. Tapi kalau ada sombong, Pak, ahli ibadah sombong,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Sedikit saja ada rasa sombong dalam hati kita, enggak masuk surga. Makanya alhamdulillah kalau panjenengan merasa kurang, mengakui kekurangannya. Karena kalau sudah merasa begitu, ya Allah, harta yang Engkau berikan ini kepada kami hanya Engkau titipkan ya Allah, tidak merasa memiliki. Yang salah itu kalau sudah merasa memiliki sama motor, merasa memiliki sama istri, merasa memiliki sama anak, ini bahaya. Tapi kalau itu hanya semacam titipan, ya bagaimana titipan? Ya kayak panjenengan nitip motor ditaruh di penitipan Cikarang seumpamanya di terminal, karena dititip ditaruh. Kira-kira ketika diambil lagi sama panjenengan, motornya marah enggak orang yang dititipin? Enggak marah. Dan dia enggak bangga, Pak, walaupun ratusan itu yang diparkir enggak bangga, Pak. Kenapa? Enggak merasa memiliki. Kalau panjenengan apa yang Allah titipkan kepada panjenengan, harta, rumahnya sudah tingkat, yang lain masih di bawah. Jenengan merasa memiliki, itu habislah namanya. Kenapa? Akan timbul rasa kesombongan. Dan ketika suatu saat dicabut oleh Allah kenikmatan itu, bisa stres. Ya makanya ilmu-ilmu seperti tukang parkir itu luar biasa, bukan jadi tukang parkir. Maksudnya ambil hikmah dari ilmu. Di stasiun ada mobil, ada motor masuk keluar. Biasa aja itu orang yang jagain itu. Silahkan bayar, silahkan keluar, masuk lagi. Kenapa? Tidak merasa memiliki. Makanya kadang kita sama istri itu, ketika dia tidak mendengarkan kata-kata kita merasa jengkel, merasa marah karena kita merasa memiliki, Pak. Ini istri saya, harus taat kepada saya. Walaupun sebenarnya memang itu tidak usah kita suruh, Pak. Agama yang sudah nyuruh untuk taat kepada kita. Tapi kan kita masih jengkel. Anak kita enggak kita nasihati, kita suruh, jengkel kita kalau enggak dengerin dia, Pak. Kenapa? Kita merasa memiliki. Coba ya Allah, saya bismillah sengaja ngajar alif sampai ke bawah, enggak masuk-masuk apa yang diajari. Kalau ketika seperti itu ngajar enggak masuk-masuk, ya Allah, usaha saya, ikhtiar saya, yang penting saya ngajar dengan baik, dengan metode yang baik. Urusan panjenengan dah. Bisa atau tidak ini urusan panjenengan. Tapi saya tidak akan sebagai makhluknya panjenengan, saya tidak akan pernah putus asa, akan selalu mengajar terus. Tapi jangan kalau kita merasa memiliki, Pak, pokoknya kamu harus menjadi ini, harus menjadi itu, Pak. Ketika enggak jadi ini, jadi itu menurut panjenengan itu, kecewa nanti. Makanya panjenengan lepas saja, Pak. Yang penting jenengan lepas, bukan enggak diajarin, niatkan kepada Allah. Apapun kebutuhannya, agamanya lengkapin, kebutuhan dunianya lengkapin. Kemudian pasrahkan kepada Allah. Dia paham atau tidak itu urusan Allah, Pak. Urusan kita ngajarin saja. Kalau kita sudah merasa memiliki, Pak, pokoknya kamu harus bisa ini, matematika ini. Kenapa kalau nggak bisa, Pak? Malu sama tetangga. Sama tetangga. Bukan malu kepada Allah, malunya sama tetangga, malunya sama teman kelasnya, malunya sama teman kantornya. Kalau sampai anaknya nggak naik kelas, ini sudah beda ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, semua kerja juga ibadah. Qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, suruh kerja itu, suruh ibadah itu. Kerja-kerja kita, amalan-amalan kita itu, Pak, di kantor itu ibadah. Karena ini perintah Allah. Setelah itu Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Kalau sudah niatnya kita ibadah, kerjanya karena Allah, insya Allah keberkahan akan mengalir terus ke dalam diri kita.
Terutama panjenengan kalau mau berangkat kerja, Pak, bismillah. Ya Allah, ingin mengamalkan firman panjenengan, saya harus kerja. Berangkat. Itu akan menjadi nilai ibadah. Akan menjadi nilai ibadah. Dan kita tidak diperintahkan wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahu. Memang kita tidak dianjurkan, tidak diperintahkan kecuali kita harus ibadah, mengerjakan sesuatu dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu. Ikhlas itu gampang, Pak. Karena niat saya ini kan gampang, Pak. Niat karena Allah, niat karena. Yang buat enggak gampang apa? Ya kadang lupa, Pak. Kadang lupa. Makanya kalau kita di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, kita mulai bangun tidur itu sudah diajarkan contoh. Kita itu kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau Muraqil Ubudiyah, kita dianjurkan bangun sebelum fajar. Kenapa? Di dalam diri kita ini kata Rasulullah, tengkuk kita ini diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Di dalam tengkuk kita diikat, ketika tidur diikat, Pak. Dan setan itu sudah menyuruh, tidur. Makanya kalau dia letakin azan masih naik itu. Azan. Apa azan selimutnya tambah naik. Bukan tambah berangkat ke sini. Kenapa? Setan ngomong tidur. Ada 3 ikatan kata Rasulullah di dalam tengkuk kita itu. Itu bisa, Pak, terurai setiap simpulnya. Pertama, ketika kita zikir kepada Allah ketika bangun, langsung ingat kepada Allah. Biasanya kalau bangun apa yang dibaca, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Itu satu simpul masih, Pak. Makanya ketika kita sudah bangun baca itu masih ada ngantuk-ngantuknya, Pak. Karena 2 simpul yang belum kita lepas dari setan itu. Tidurlah, nanggung 5 menit lagi kamu tidur dulu. Nanti juga 5 menit lagi kamu akan bangun. Itu kan alarm istrimu kan masih ini. Nah, itu disuruh tidur, Pak, sama setan. Apa? Akhirnya kita kalau taat nafsu kita taat kepada setan tidur beneran. Jangankan 5 menit sampai jam 8 mau ngantor sudah kebablasan. Itu. Bagaimana cara simpul yang kedua, cara diikat? Simpul yang kedua, cara ikat dengan cara wudu. Dengan wudu, tawaddu'ah. Ketika wudu simpul kedua terikat, lepas simpulnya ikatannya. Tapi masih setelah wudu masih ngantuk, Pak, karena masih 1 simpulnya. Kayak mau masjid kayak enggak. Suruh langsung kopi. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Yang ketiga, cara memutus ikatan langsung sholat. Makanya, Pak, luar biasa. Yang bangun ketika fajar, kemudian dia itu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu kan, biasanya sholat di awal waktu sekarang subuh jam berapa? Jam 4:30. Jam 5 sudah adzan. Ketika adzan langsung iqamah, langsung sholat. Bacanya panjang. Berarti kalau panjang bacanya dari gelap ke siang, bukan terbit matahari siangnya ya, habis sudah terbit matahari. Artinya sinar itu sudah mulai muncul. Kata Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, itu luar biasa fadilahnya. Kenapa fadilahnya? Ada 2 malaikat malam dan malaikat siang yang menyaksikan kepada sholat itu. Allahu Akbar, bacanya surah Al-Baqarah. Ya habis sama dulu. Enggak terlalu panjang. Mau baca duha, baca apa? Rakaat pertama masih gelap, rakaat kedua sudah mulai terang. Tapi jangan sampai terangnya terbit matahari, Pak. Yang sudah muncul sinar-sinar tapi bukan terbitnya matahari.
Kata Nawawi, itu luar biasa. Bisa dua malaikat menyaksikan dan mencatatnya. Malaikat malam itu kan memang pagi dan sore kan saling tukar-tukaran sip itu Pak malaikat. Yang sip malam sudah naik dah, sip siang turun, sore ngelampur dah, sip tuh. Itu Pak. Bukan cuma jenengan yang punya sip. Malaikat juga punya sip. Jadi panjenengan kalau memang sholat sendirian dipanjangin Pak di rumahnya ya, jangan panjangnya sampai al-baqarah habis sampai subuhnya ini. Ya kita lanjut. Wal maqalatu sabi'atu sadisatu wal ishruna dan maqalah ke-26. Apa maqalah yang ke-26? Qila dikatakan kufrun ni'mati, kufur nikmat. Lu'mun ialah tercela, kecelaan. Kufur kepada nikmat itu celah sekali. Kenapa? Yang dimaksud dengan kufur nikmat itu azamu syukri lin nikmati, tidak adanya syukur, terima kasih atas nikmat yang telah diberikan. Dalilun ala dana'atin nafsi, pertanda atas rendahnya dirinya, hinanya dirinya. Orang kalau seumpamanya dia kufur terhadap nikmat, artinya dia orang yang tercela. Bagaimana caranya? Ya kita sering kita katakan ketika makanya gini, Nabi Daud di dalam kita ini ada komunikasi antara Allah dan Nabi Daud. Apa komunikasinya? Nabi Daud nanya, ya Allah, apa sih nikmat terkecil yang ada di dalam dirimu? Ditanya oleh Nabi Daud. Ya kata Nabi Daud, apa kata Allah? Ya nafas yang kau hirup itu nikmat terkecil itu. Ya, coba jangan nafas dengan tutup. Modal. Kira-kira benar nggak kalau kita tutup, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa kata orang Arab isdet, wafat. Kata kerennya apa? Wafat. Kata halusnya. Artinya di dalam diri kita ini Pak, ketika ditanya oleh Nabiullah Daud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nikmat terkecil yang engkau miliki di sisimu itu apa? Nafas yang engkau hirup itu adalah nikmat terkecil. Coba lihat Pak, betapa banyak orang yang harus mengeluarkan biaya gara-gara beli oksigen. Kan begitu kan di oksigen kan? Saya pernah dampingin orang sakit Pak. Keluarga saya harus diginiin, ketika langsung diginiin Pak. Itu saya tahu betul saya harus beli oksigen Pak. Untungnya itu kalau yang jual oksigen itu kadang buka 24 jam itu. Dan kita menghirup itu tidak perlu bayar, gratis daripada Allah Subhanahu. Tapi memang ditanya lagi sama Nabi Daud, kalau terbesarnya apa ya Allah? Nikmat terbesarnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ada nikmat kita ingat di situ, dan kebetulan sekali sekarang bulan Rabiul Awal masih Rabiul Awal. Ini momentum kita bersyukur Pak. Adanya Allah, adanya Rasulullah, kita harus bersyukur. Kenapa? Rasulullah ternyata karunia terbaik bagi kita. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Fabidzalika, dan demikian itu semua dengan bahagia atas apa nikmatnya Allah, dengan karunia Allah, rahmatnya Allah ini khairun mimma yajma'u. Itu lebih baik dari apapun yang panjenengan kumpulkan. Dengan kumpulkan harta, kumpulkan anak, kira-kira kumpulkan istri juga? Enggak, istri satu di sini.
belum di Bandung. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah orang sini istimewa. Tidak ada yang kos 1 kos 2. Lanjut. Jadi orang yang kufur nikmat, orang tercela. Wa suhbatul ahmaqi, dan berteman dengan yang sakit akalnya. Ahmak namanya Pak. Sakit akal, kurang akal, itu ahmak. Kita dilarang sekali berteman dengan yang sakit akalnya. Akalnya ini tidak normal. Orang adapun wasohbatul ahmaqi, adapun berteman dengan orang yang sakit akalnya. Apa yang dimaksud dengan ahmak ini? Wa adapun ahmak ini wadhi'u syai'i, menempatkan sesuatu fi ghairi mahallihi, selain tempatnya, ma'al ilmi biqubhihi, beserta mengetahui kejelekannya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan dia tahu kalau itu dilakukan jelek. Contoh, tahu celana dalam enggak? Celana dalam ditaruh kepala, bagus enggak? Bagus, enggak bagus. Itu kita tahu enggak? Makanya kita tahu Superman paling enggak sopan ya. Iya, Superman itu pempesnya di luar, itu paling enggak sopan. Makanya yang suka kepada Superman, jenengan sudah suka kepada yang tidak sopan. Ya masa kita celana ditaruh paling dalam, dia ditaruh paling luar. Begini lagi. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Wa suhbatul ahmaqi, adapun kita berteman dengan ahmak ini su'mun, sial. Kita berteman orang yang suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini kita akan menjadi sial. Makanya kalau orang biasa, contoh sandal yang biasanya satu-satu, dia malah nyari yang beda-beda Pak. Maksudnya tuker-tukeran, itu kan nggak bagus Pak, bukan tempatnya. Sandal ditaruh di tangan, jangan temenin itu Pak, akan membawa sial. Maksudnya sial ini gimana? Ghairu mubarikin, tidak membawa keberkahan. Tidak membawa keberkahan. Kama rawat Tabrani an Bashirin, sebagaimana telah meriwayatkan menceritakan At-Tabrani dari Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, isrim al-ahmaqah, putuskan dengan orang ahmak, yaitu orang ahmak yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan dia tahu bahwa itu jelek. Ada ya, sebentar lagi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada contoh enggak? Seperti apa? Menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya dan dia tahu itu jelek. Ya seumpamanya di kuburan ditaruhin togel seumpamanya, itu kan bukan tempatnya. Kalau ke kuburan ya baca Yasin, doain ya. Orang-orang seperti itu jangan temenin. Dikasiril ha hamzah wa ra'i, dengan mengkasrokan ha dan ra. Apa maksudnya hadis Rasulullah ini? Ai iqta'uddahu, yakni putuskan mencintai orang ahmak, berteman dengan ahmak ini putuskan. Kenapa? Wal makna, adapun maknanya, makna dari isrimal ahmak, la tusahibuhu, jangan berteman kepada ahmak, likubli halatihi, karena buruk perilakunya, wali anna tab'a syarraqatun, dan sesungguhnya tabiat itu mencuri. Waqad yusyraku tabuka minhu, dan terkadang tabiat kita itu kita dapatkan dari orang itu. Makanya jangan berteman dengan orang yang tidak baik. Karena kita ini
tabiat itu akan sedikit demi sedikit kita masuk ke dalam diri kita. Makanya kita kadang nggak sadari, kita sama istri kita itu seiring dengan waktu, kayaknya kok ada kesamaan. Mau ngobrol ke sana kadang-kadang berbarengan, karena sudah teruji itu satu sama lain sudah chemistry-nya sudah mulai menyatu. Iya ya, kalau yang sudah nggak punya pasangan ya nggak tahu. Yang tahu yang sudah punya pasangan. Jadi teman itu bahaya. Makanya kalau yang sering dicontohkan orang itu ya berteman dengan tukang minyak, ya akan kebahagiaan hatinya. Ya kalau berteman dengan ustadz, ya biasanya kebahagiaan berkatnya kalau ada acara. Ya Pak? Hah? Ya kalau kebahagiaan dengan orang pengusaha, ya biasanya dapat serempetan jaringannya. Cuma perihal ini yang kita titik beratkan sekali lagi, pilihlah teman yang terbaik dalam hidup yang bisa menyebabkan kita dengan Allah bertambah takarrub, tambah dekat lagi dengan ketua DKM, dengan pengurus. Biasanya kalau yang dekat dengan pengurus DKM, pekerjaannya sudah banyakkan di musola, di masjid. Sampai di kantor biasanya masih mikirin masjid. Sekarang ada yang khutbah datang nggak, yang khutbahnya apa enggak. Sekarang sholat mauridnya sudah adzan belum. Biasanya ketika di kantor orang-orang pengurus itu masih mikirin itu. Makanya panjenengan senanglah bersama-sama, panjenengan berteman dengan pengurus Masjid Al-Muttaqin ini. Banyak ngopi. Ya, semoga berkah dan bermanfaat ilmu kita tidak terasa sudah 26 kita mendengarkan nasihat dari membahas dua perkara ini. Dan ini bukan hanya lewat dalam telinga keluar kanan keluar kiri. Semoga memang Allah masukkan ke qulub kita dan Allah mudahkan di dalam langkah-langkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.